Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat? Masih semangat anak-anak? Anak-anakku, hari ini Selasa 26 Januari tahun 2021, kita akan belajar tema yang ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini yang pertama, hal-hal penting dari teks bacaan, sejarah termos, gambar cerita. Bukalah buku siswa kalian, tema yang ke-6, halaman 145 sampai dengan 154. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat, saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah." "Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat? Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. "Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya?" tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Mari kita simak sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk menjaga agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan,
sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu penggunanya menggunakannya. Tugas siswa pertama, Bahasa Indonesia. Berdasarkan bacaan sejarah termos, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Tugas siswa yang kedua, IPA. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks bacaan sejarah termos. Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Pertama, apakah fungsi sebuah termos? Kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Ketiga, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan sejarah termos di atas. Mari kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Hal-hal penting dalam sebuah bacaan merupakan informasi penting yang ada di dalam teks bacaan. IPA. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Bagian-bagian termos: tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca. SPDB, gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Mari kita lanjutkan dengan materi matematika, volume balok. Tentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Cara menentukan volume balok dalam satuan kubus satuan yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Perhatikan balok yang telah terisi kubus satuan berikut. Volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan. Panjangnya 5 kubus, lebar 3 kubus, dan tinggi 2 kubus. Perhatikan beberapa balok berikut yang memuat kubus satuan. Balok pertama, volumenya 4, panjang 4, lebar 1, tinggi 1. 4 didapat dari 4 dikali 1 dikali 1. Balok kedua, volumenya 8, panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 1. 8 didapat dari 4 dikali 2 dikali 1. Balok yang ketiga, volumenya 12, panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 1. 12 didapat dari 4 dikali 3 dikali 1. Balok keempat, volumenya 6, panjangnya 1, lebarnya 3, volumenya 2. 6 didapat dari 1 dikali 3 dikali 2. Berdasarkan tabel di atas, banyaknya kubus satuan dari balok adalah hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok dapat ditentukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Volume balok dapat diformulasikan sebagai berikut. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh, hitunglah volume balok di bawah ini. Penyelesaian, ukuran balok panjang 4, lebar 2, tinggi 2. Volume sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Jadi volumenya adalah 16 cm kubik. Tugas untuk kalian, hitunglah volume gambar berikut ini. Yang pertama, balok dengan ukuran panjang 2, lebar 3, tinggi 2. Balok yang kedua, panjang 3, lebar 3, tinggi 2. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pak Danang akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.